Sementara sel otot itu seperti piano yang menciptakan harmoni berupa gerakan tubuh. Keduanya itu bekerja sama untuk menciptakan simfoni elektrik tubuh. Kemudian, apa sih yang membuat sel saraf dan otot itu berbeda dari sel lain dalam tubuh kita? Sel saraf dan otot itu memiliki mekanisme khusus untuk mengubah permeabilitas membran mereka terhadap ion natrium, kalium, dan kalsium yang memungkinkan mereka menghasilkan fluktuasi potensial membran untuk fungsi spesifik seperti penghantaran sinyal dan kontraksi. Jadi, bayangkan sebuah orkestra simfoni yang memainkan nada-nada indah. Nah, setiap instrumen itu memiliki peran penting, tetapi biola utama dan piano itu seringkali menjadi sorotan karena kemampuannya itu menciptakan melodi utama. Nah, dalam tubuh kita, sel saraf dan otot adalah seperti biola utama dan piano ini. Mereka itu memiliki mekanisme khusus untuk memanfaatkan potensial membran demi menghasilkan fungsi vital. Lalu, untuk analogi orkestra simfoninya begini. Jadi, sel saraf itu seperti biola utama. Sel saraf itu menggunakan fluktuasi potensial membran untuk menghasilkan impuls saraf yang bertanggung jawab atas komunikasi antar sel. Lalu, sel otot itu seperti piano. Sel otot itu menggunakan fluktuasi potensial membran untuk mencetuskan kontraksi otot yang penting untuk gerakan tubuh. Kemudian, untuk keunikan sel saraf dan ototnya begini. Jadi, sel saraf dan otot kita itu memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah permeabilitas membran plasma mereka secara cepat terhadap ion-ion tertentu, terutama natrium, kalium, dan kalsium. Nah, perubahan ini menyebabkan fluktuasi potensial membran yang merupakan dasar bagi fungsi spesifik mereka. Lalu, ada studi kasus pertama tentang neuron motorik dan perintah yang tidak pernah sampai. Semacam ada tangan yang ingin menulis tapi tidak bisa bergerak. Ada seorang pelukis muda usia 28 tahun tiba-tiba merasa tangannya lemas saat menggores kuas. Dia masih bisa berpikir, merasakan, bahkan berniat menggerakkan jemarinya. Akan tetapi, ototnya tidak merespon. Di dalam tubuhnya, neuron motorik di medula spinalis itu masih menghasilkan potensial aksi dengan sempurna. Depolarisasi cepat ke plus 30 mV, repolarisasi mulus kembali ke minus 70 mV. Namun, sinyal itu tidak pernah sampai ke otot. Terus, terjadilah sebuah konflik. Jadi, di sinaps neuromuskular, antibodi itu menyerang reseptor asetilkolin. Nah, potensial membran otot itu tetap utuh, akan tetapi tidak ada depolarisasi postsinaptik karena reseptor hancur. Dan end plate potential itu turun dari 70 mV menjadi 25 mV. Tidak cukup untuk mencapai ambang, yaitu minus 50 mV. Hasilnya apa? Tidak ada potensial aksi otot, tidak ada pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma, tidak ada kontraksi sehingga terjadi miastenia gravis. Solusinya apa? Solusinya dengan inhibitor asetilkolinesterase, yaitu neostigmin, sehingga asetilkolin itu bertahan lebih lama di sinaps. Akibatnya, EPP itu naik kembali sehingga ambang tercapai dan ujungnya otot berkontraksi, atau dengan plasmaferesis sehingga